Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinok Tasya Pratiwi dengan NIM 231001026. Di sini kami dari kelompok 5. Saya sebagai anggota dan ada ketua kelompok yaitu Hasanul Ikram dengan NIM 231001077 dan di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan machine learning dengan program tradisional dengan bersumber dari video Ridwan Ilyas sebagai video referensi. Nah, di sini kita bisa lihat PowerPoint-nya dengan judul membongkar arsitektur machine learning, yaitu memahami pergeseran paradigma dari pemrograman tradisional. Nah, di sini pertama kita bisa lihat ada perbedaan sintaks code, di mana machine learning menuntut pergeseran paradigma secara menyeluruh. Nah, perbedaan ini mengubah 3 fondasi utama dalam komputasi. Yang pertama yaitu struktur kodenya. Nah, cara kita menulis struktur kode itu cara kita menuliskan instruksi untuk mesin. Kemudian ada struktur modul, yaitu bagaimana komponen-komponen program berinteraksi. Dan yang ketiga yaitu definisi persoalan, yaitu cara pandang dalam merumuskan masalah sejak awal. Kemudian di sini ada mesin menjalankan perintah dalam pemrograman tradisional. Nah, mesin bertindak sebagai eksekutornya, pasif yang merespon dalam data berdasarkan aturan baku yang ditulis oleh manusia. Dimana di sini kita bisa lihat input, yaitu ada data dan aturan atau rules, kemudian akan diproses oleh mesin, kemudian akan menghasilkan output berupa jawaban atau keputusan. Kemudian di sini ada paradigma machine learning, di mana mesin itu menemukan polanya sendiri. Nah, perbedaan dari paradigma klasik tadi, dia mesinnya itu menjalankan sesuai perintah, sedangkan machine learning itu akan menemukan polanya sendiri. Nah, kita akan memberikan mesin hasil akhir yang kita inginkan, kemudian mesin akan bekerja mundur untuk membangun aturannya sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini untuk diagramnya. Nah, perbedaannya yang klasik, dia inputannya itu berupa data dan aturan, sedangkan paradigma machine learning yaitu inputnya berupa data dan jawaban. Nah, di prosesnya itu sama, kemudian outputnya itu berbeda, yaitu berupa aturan atau rules, sedangkan mesin paradigma klasik outputnya itu berupa jawaban atau keputusan. Nah, kemudian ada matriks pergeseran paradigma, di mana di sini perbandingan arsitektur inti antara pendekatan komputasi klasik dan modern. Di sini kita bisa lihat perbandingannya, di mana di sini kita bisa lihat row pertama atau input utama. Di sini pemrograman tradisional berupa data dan aturan baku, sedangkan machine learning berupa data dan jawaban atau contoh hasil. Nah, untuk row 2 output utama, pemrograman tradisional itu berupa jawaban atau keputusan dari mesin, sedangkan machine learning berupa aturan atau pola atau model baru. Kemudian row ketiga yaitu peran mesin di pemrograman tradisional berupa eksekutor instruksi statis, sedangkan machine learning berupa penemu pola matematis tersembunyi. Nah, selanjutnya fase inferensi, yaitu menggunakan aturan baru. Nah, output dari machine learning bukanlah akhir dari proses. Aturan atau rules yang dihasilkan mesin digabungkan dengan data-data baru untuk menghasilkan prediksi pada situasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di sini kita bisa lihat machine learning, kemudian ke aturan, rules,
prosesnya ke mesin referensi. Nah, dari data baru bisa langsung ke mesin inferensi dan akan menghasilkan jawaban baru. Selanjutnya itu ada arsitektur teoritis menuju implementasi code. Perbedaan konseptual antara kedua paradigma ini secara langsung mengubah cara kita menulis skrip dan mengolah dataset. Nah, langkah selanjutnya itu menerjemahkan perbedaan arsitektur sederhana ke dalam bahasa pemrograman Python. Mungkin itu saja penjelasan mengenai pergeseran paradigma dari pemrograman tradisional atau perbedaan machine learning dengan program tradisional. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.